2007 Pasifo. Selamat siang Pak, maaf menyebutkan sebentar. Di sini saya dan teman-teman saya yang bertanya terkait IPTEK itu sendiri Pak. Nah, selama proses belajar mengajar Bapak, apakah ada peran IPTEK di dalamnya Pak? Seperti kita bersama ya, bahwa di zaman sekarang ini sudah zaman teknologi, kita sudah memasuki era 4.0 ya, industri 5.0. Jadi tentu di dalam dunia pendidikan terdampak juga terkait dengan penggunaan teknologi. Salah satu contoh misalnya dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, misalnya dalam penggunaan aplikasi, misalnya aplikasi kuisis, aplikasi word, dan itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Bapak ini punya dampak positif ya Pak? Ya. Selain dampak positif, apakah perkembangan IPTEK ini juga mempunyai dampak negatif? Secara umum dampak positif ini sangat membantu peserta didik di dalam proses penyampaian tujuan pembelajaran dan di dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian secara umumnya untuk dampak negatifnya saya rasa tidak ada, cuma yang menjadi kendalanya adalah pemasangan IPTEK-nya untuk peserta didik, kemudian penggunaan gadgetnya. Karena ada beberapa aplikasi yang sering kami gunakan di sekolah terkait dengan dalam proses pembelajaran, khususnya di ilmu teknologi itu, siswa menggunakan HP secara online. Kendalanya itu tidak semua siswa memiliki HP. Nah, kemudian salah satu solusi yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan mode offline. Ada mode offline. Ataupun misalnya kalau harus online, siswa bergantian dalam mengerjakan misalnya kuis atau soal seperti itu. Selanjutnya, kan tadi Bapak sebutkan bahwa terdapat beberapa dampak negatif. Nah, bagaimana upaya Bapak untuk mencegah dampak-dampak tersebut? Ya, seperti yang saya bahasakan tadi, untuk mengenali atau memahami kendala yang sering ditemukan pada saat proses pembelajaran, khususnya dalam penggunaan IPTEK itu, kurangnya sarana dan prasarana. Untuk mengatasi hal itu tadi menggunakan mode offline. Misalnya ada itu yang kuis ya, kuisis, ada menggunakan mode paper, mode kertas, menggunakan scan barcode. Nah, itu digunakan mode offline. Tetapi yang online guru, jadi tetap ada ilmu teknologi yang berperan di situ. Kemudian salah satu caranya untuk mengatasi terkait dengan sarana dan prasarana itu tadi siswa secara bergantian melaksanakan ketika misalnya itu di dalam bentuk kuis atau misalnya ujiannya. Karena di sekolah ini untuk di semester tahun lalu kami sudah berbasis IT di dalam pelaksanaan ulangannya. Mulai dari kelas 4, 5, 6 itu kami sudah menggunakan IT, sudah tidak menggunakan kertas lagi, tetapi berbasis IT dengan menggunakan web Google Formulir. Sejauh ini untuk kendalanya secara mendasar tidak ada saja kesalahan dan kesalahan saja sehingga ada beberapa kendala. Karena saya cukup untuk mengucapkan Pak, terima kasih atas waktunya. Halo semua, selanjutnya kita berada di lokasi pergudangan Pasifo untuk melakukan wawancara mengenai pengaruh IPTEK terhadap SDM. Untuk itu, ayo ikuti kita. Selanjutnya kita sedang berada di pergudangan Pasifo. Kebetulan kami bersama dengan kepala gudangnya. Nah, di sini Pak, kami akan bertanya-tanya tentang IPTEK. Apakah dalam pengelolaan sumber daya manusia Bapak mengandalkan IPTEK atau tidak Pak? Iya, mengandalkan IPTEK. Jadi menurut kita IPTEK itu kalau misalnya kami membutuhkan karyawan, kami sebarkan di sosmed, Instagram, internet, menyebarkan lowongan apa yang kami butuhkan. Anggaplah seperti misalnya sales, driver, atau helper. Dan kami akan menunggu berkas yang akan datang diantar langsung ke kantor kami. IPTEK ini berdampak positif, Iya, Pak? positif. Selanjutnya, apakah dalam pengelolaan IPTEK ini terdapat dampak negatifnya? Iya, terdapat. Untuk itu bisa dijelaskan sedikit apa itu dampak negatif yang terjadi di sini?
Ya, dampak negatifnya itu misalnya loker cepat tersebar. Mengenai pengaruh iptek terhadap SDM. Ayo ikuti kita. Bastic side eye. Untuk melakukan wawancara mengenai pengaruh iptek terhadap SDM. Untuk itu, Ni apa? Kau tinggal sini ke?